warahmatullahi wabarakatuh. Karena nama saya Kiraman Albai. Di sini saya akan mewawancarai. Saya Wafinas Miroyan dari kelas 1. Oke, kamu tahu nggak sih penghasil zat-zat organik itu apa aja? Atau bisa Nah, yang pertama asam organik, yaitu mikroorganisme yang dapat digunakan untuk memproduksi berbagai asam organik seperti asam laktat, asam sitrat, asam asetat, dan asam gulamat melalui fermentasi. Asam-asam ini digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Yang kedua antibiotik, yaitu mikroorganisme seperti jamur penicillium yang digunakan dalam produksi antibiotik seperti penisilin. Bakteri Streptococcus juga digunakan untuk menghasilkan berbagai antibiotik lainnya. Nah, efisiensi dari keberlangsungan dalam bioteknologi yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme berbagai produk yang berguna untuk kehidupan manusia dalam diproduksi dengan efisien dan berkelanjutan dalam industri bioteknologi. Nah, kamu tahu nggak sih kategori penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi itu apa aja? kurang tahu, bisa kamu jelaskan? Nah, yaitu satu, penghasil makanan dan minuman. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur berperan dalam proses fermentasi makanan dan minuman. Contoh dari mikroorganismenya yaitu Lactobacillus, yaitu untuk yogurt, kimchi, dan keju. Yang kedua, Saccharomyces cerevisiae untuk anggur, bir, alkohol, dan roti. Yang ketiga, Streptococcus thermophilus untuk keju, yogurt, dan produk olahan susu lainnya. Yang keempat, Acetobacter untuk pembuatan cekah dan reduk. Nah, yaitu yang kedua, penghasil protein. Mikroorganisme seperti ganggang, Chlorella, dan spirulina sebagai bahan makanan berkandung protein tinggi. Yang ketiga, penghasil zat organik. Mikroorganisme dapat digunakan untuk memecah komponen organik pada makanan. Nah, kesimpulannya mikroorganisme memiliki peran penting dalam bioteknologi, khususnya dalam produksi pangan, zat organik, dan protein. Mereka digunakan untuk menghasilkan protein sel tunggal atau PST yang kaya nutrisi, serta dalam proses fermentasi untuk membuat produk seperti yogurt dan tempe. Selain itu, mikroorganisme juga berkontribusi pada produksi antibiotik dan enzim industri, mendukung kesehatan dan efisiensi proses industri secara keseluruhan. Pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi berkontribusi pada kesejahteraan manusia dan kelanjutan lingkungan. Nah, kamu udah paham apa yang aku jelasin? Udah paham. Nah, oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiraman Albai. Saya di sini akan mewawancarai Zulkarni Akbar dari kelas 13. Oke, pertama, kamu tahu nggak sih bioteknologi itu apa? Oh, nggak tahu, tolong jelasin dong, Pian. Oke, aku jelasin ya. Bioteknologi Basic, adalah basic, cabang basic. ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau organisme atau produk dari makhluk hidup seperti enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sederhananya, bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan makhluk hidup untuk memecah masalah manusia. Nah, oke, selanjutnya, kamu tahu nggak sih jenis-jenis bioteknologi itu apa? Oh, nggak tahu. Oke, secara garis besar bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke, kamu tahu nggak sih masing-masing dari penjelasannya apa? Oh, jelasin dong. Oke, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang telah lama digunakan oleh manusia dan umumnya memanfaatkan mikroorganisme secara langsung tanpa melalui proses rekayasa genetika. Prosesnya sederhana dan seringkali dilakukan secara tradisional. Nah, contoh-contohnya itu adalah pembuatan tempe, tape, yogurt, kecap, nata de coco, pembuatan roti, pembuatan anggur, dan pembuatan bir. Prinsip kerjanya itu berdasarkan proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan khomil. Atau mikroorganisme tersebut mengubah bahan organik menjadi produk yang diinginkan. Oke, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan teknologi maju untuk memanipulasi materi genetik suatu organisme. Teknik rekayasa genetika digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan efisien. Nah, contohnya adalah pembuatan insulin, hormon pertumbuhan, vaksin, tanaman transgenik misalnya jagung, tahan hama.
dan hewan transgenik terapi gen. Oke, kamu udah ngerti belum apa yang Oh, aku sudah jelasin? paham banget ini. Wah, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Videonya. Kamu videonya udah kan? Udah, ini udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi dengan saya, Kian Ramadan Albai dari kelas 12. Ingin mewawancarai dari Zaki Syam Priandono dari kelas 11. Oke, kamu tahu nggak sih apa itu mikroorganisme itu apa? Wah, nggak tahu sih Pak. Kak. Nah, aku juga nggak tahu. Kita langsung ke manfaat aja nih. Mikroorganisme juga dimanfaatkan sebagai penghasil bahan pangan yang berprotein tinggi. Tinggi ya? Yo, atau dikenal sebagai protein sel tunggal atau PST. Nah, kelebihan mikroorganisme sebagai penghasil protein adalah mudah dibudidayakan. Dapat pertumbuhannya sangat cepat dan kadar proteinnya sangat tinggi, yaitu dapat mencapai 80% dibandingkan dengan protein pada biji kedelai yang kadarnya sekitar 45%. Contoh organisme penghasil PST adalah ganggan, Trollela dan Spirulina. Oke. Nah, mikroorganisme ini bisa untuk membuat yogurt. Kamu tahu nggak sih yogurt itu apa? Tahu. Udah pernah buat Pak? Oh, udah pernah buat. Nah, aku jelasin lagi ya. Nah, yogurt adalah sejenis minuman yang berasal dari susu yang diproses dengan memanfaatkan mikroorganisme tertentu. Dalam pembuatan yogurt, susu diharapkan agar lebih kental dan kadar lemaknya berkurang. Susu kental ini kemudian difermentasi pada suhu 45 derajat dengan Lactobacillus bulgaricus atau bakteri Staphylococcus thermophilus berfungsi memberi rasa masam, sedangkan Lactobacillus bulgaricus memberi aroma yang rasa yang berbeda. Kombinasi antara kedua bakteri ini memberi cita rasa dan aroma pada yogurt. Nah, kamu udah ngerti belum? Udah sih. Makasih ya. Makasih ya Iya, ibunya ya. sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kian Ramadan Albai. Di sini saya akan mewawancarai dengan saya Alfred Soponjitan kelas 10. Oke. Aku mau nanya nih, mikroorganisme kamu tahu gak sih apa itu? Apa tuh? Gak tahu. Oke. Mikroorganisme adalah makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari satu atau beberapa sel yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop, berupa tumbuhan atau hewan yang biasanya hidup secara parasit atau saprofit, misalnya bakteri, kapal. Nah, mikroorganisme itu bisa jadi penghasil enzim dan vitamin. Kamu tahu nggak gimana caranya? Nggak tahu. Oke, aku jelasin ya. Mikroorganisme menghasilkan enzim untuk berbagai bahan industri, seperti pembuatan makanan, pembersihan, dan produksi biofuel. Penggunaan mikroorganisme sangat penting dalam produksi enzim dan vitamin karena mikroorganisme dapat tumbuh dengan cepat, mudah dimodifikasi secara genetik, dan mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar. Nah, contoh-contoh produksi enzimnya yaitu yang pertama Aspergillus niger menghasilkan enzim glucoamilase dan pektinase yang digunakan dalam industri makanan dan minuman. Nah, yang kedua Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk produksi fermentase dan zimase yang berperan dalam fermentasi. Nah, yang terakhir Escherichia coli dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan enzim rekombinan seperti DNA, polimerase, dan ligase. Nah, contoh produksi vitaminnya yang pertama Propionibacterium digunakan untuk memproduksi vitamin B12 dalam fermentasi. Yang kedua Gluconomyces digunakan dalam tahap biotransformasi sorbitol menjadi L-sorbate dan kemudian diubah menjadi vitamin B. Mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae dapat dimodifikasi untuk memperkaya vitamin D melalui makanan radiasi UV. Nah, kamu udah ngerti belum ya? Aku paham sekali. Wah, terima kasih ya, Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kian Ramadan Albai. Di sini saya akan mewawancarai dengan siapa? Nama saya dari Pada Ajar kelas 11. Langsung
aja bang. Oke, kamu tahu nggak sih pengertian hidroponik itu apa aja? Itu bang, udah tahu bang, apa tuh? Oh, ini aku jelasin. Iya. Hidroponik adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu hydro, yang berarti udara, dan juga poros. Poros yang berarti bekerja dengan udara. Nah, teknik ini bekerja dengan tidak ditanam di atas tanah dengan cara tanam pada umumnya. Nah, melainkan menggunakan bantuan dari udara. Pada dasarnya, hidroponik berfokus pada pemberian nutrisi secara langsung ke akar tanaman melalui air yang mengandung unsur hara. Ini memberikan tanaman akses langsung ke semua unsur hara yang diperlukan untuk tumbuhnya, yang biasanya akan diserap melalui tanah dalam metode pertanian konvensional. Nah, kamu tahu nggak sih asal usul hidroponik itu apa aja? Aduh bang, udah tahu bang, apa tuh? Oke, dijelasin ya. Iya. Oke, hidroponik telah ada sejak zaman kuno. Salah satu contoh awalnya adalah taman jagung Babilonia 6000 sebelum Masehi. Nah, yang menggunakan sistem irigasi untuk menyuplai air dan nutrisi ke tanaman. Suku Aztec juga menciptakan kebun terapung yang disebut sinampa, di mana tanaman tumbuh di atas lakit yang mengapung di air kayak nutrisi. Selain itu, peradaban Mesir kuno memanfaatkan air sungai Nil untuk menyuburkan tanaman mereka. Nah, pada abad ke-17, ilmuwan Inggris John Woodward menemukan bahwa tanaman tumbuh lebih baik di air yang mengandung mineral daripada air murni. Nah, penelitian ini dihasilkan oleh Julius Montas pada abad ke-19 yang membuktikan bahwa tanaman dapat tumbuh hanya dengan larutan air dan nutrisi yang menjadi dasar hidroponik modern. Nah, aku sebutin nih manfaat hidroponiknya. Nah, yang pertama, bebas hama dan penyakit tanah. Yang kedua, menghasilkan buah. Nah, kamu udah ngerti nggak apa yang aku jelasin? Ah, udah, sini. Oh, makasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fian Ahmad Al-Bayi dari kelas 2. Di sini saya akan mewawancarai Zola Marana dari kelas 10. Oke. Kamu tahu nggak sih mikroorganisme manfaatnya apa aja? Apa aja tuh? Boleh dikasih tahu? Nah, yang pertama probiotik, yaitu mikroorganisme seperti bakteri asam laktat yang digunakan sebagai probiotik untuk meningkatkan kesehatan saluran pencernaan hewan ternak, mengurangi diare dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Nah, yang kedua, pakan fermentasi. Mikroba digunakan untuk fermentasi pakan ternak, meningkatkan kandungan nutrisi seperti protein dan vitamin, serta mengurangi bahan anti nutrisi dalam pakan. Yang ketiga, pengendalian penyakit. Mikroorganisme patogen seperti bakteri dan jamur patogen digunakan untuk mengendalikan penyakit pada ternak dengan cara menghambat pertumbuhan patogen. Nah, yang keempat, pemanfaatan limbah. Mikroba juga digunakan untuk mengurai limbah dari peternakan menjadi pupuk yang lebih berguna bagi tanaman. Yang kelima, proses pembentukan biogas, yaitu mikroorganisme yang digunakan dalam pengolahan kotoran ternak untuk menghasilkan biogas sebagai sumber energi alternatif. Yang keenam, kualitas produk ternak. Beberapa mikroorganisme dapat meningkatkan kualitas produk ternak seperti daging, susu, dan telur dengan cara meningkatkan pencernaan dan metabolisme hewan. Yang ketujuh, vaksinasi mikroba. Beberapa vaksin berbasis mikroorganisme digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh hewan ternak terhadap penyakit tertentu. Nah, cara pengolahan limbahnya itu mikroorganisme seperti bakteri digunakan untuk mengurai limbah organik. Contohnya di septic tank. Bakteri membantu mengurai kotoran manusia jadi tidak terlalu bau dan tidak berbahaya. Lalu pada tempat pengolahan air limbah, bakteri juga digunakan untuk membersihkan air yang kotor agar dapat dibuang ke lingkungan tanpa mencemari lingkungan. Nah, kamu udah ngerti belum apa yang aku jelasin? Oke, aku udah lebih ngerti. Oke, terima kasih ya Zala. Oke, terima kasih Kiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kian Ahmad Al-Bayi. Di sini saya akan mewawancarai siapa? Saya Alif Kata Ubaid, panggil aja Ubaid, kelas 15. Oke, kamu tahu nggak sih keunggulan hidroponik itu apa aja? Mulai tuh, tolong jelasin dong. Oke, aku jelasin ya. Oke. Jelasin nggak nih? Jelasin dong. Oke. Oke, yang pertama, tidak perlu menggunakan pupuk yang banyak sehingga akan lebih hemat dibandingkan dengan media tanah. Yang kedua, penggunaan air jauh lebih sedikit karena dalam penerapannya air adalah sumber media utama dalam menanam hidroponik. Yang ketiga, lingkungan budidaya tanaman menjadi lebih besar karena tidak menggunakan media tanah. Yang keempat, penggunaan air jauh lebih sedikit karena dalam penerapannya adalah sumber air. Waduh. Oke.
Yang kelima, lingkungan budidaya tanaman menjadi lebih besar karena tidak menggunakan media tanah. Yang keenam, dapat ditanam di mana saja dan tidak membutuhkan pencahayaan yang banyak. Dan keunggulan lainnya adalah tidak perlu menggunakan pupuk yang banyak sehingga akan lebih hemat dibandingkan dengan media tanah. Yang kedua, Oke, next. Kamu tahu nggak sih jenis metode hidroponik itu apa aja? Apa tuh? Yang pertama nih, satu, sistem hidroponik, yaitu larutan nutrisi dari penampungan disemprotkan melalui hidung langsung ke akar, sehingga akan tanaman lebih mudah menyerap larutan nutrisi yang terukur serta oksigen. Secara berkala, akan tanaman akan selalu disemprotkan menggunakan nozzle khusus dengan durasi tertentu agar akar tanaman tetap basah. Yang kedua, sistem irigasi tetes, yaitu menggunakan timer untuk mengontrol kerja pompa air pada saat pompa udara dihidupkan. Pompa meneteskan nutrisi ke masing-masing tanaman. Irigasi air diberikan secara perlahan-lahan dengan tetesan terputus-putus akan terus-menerus berupa aliran tipis dan semprotan kecil. Nah, kamu udah ngerti belum apa yang aku jelasin? Oh, paham. Oke, makasih ya udah wawancara. Oke, makasih juga udah makin jelasin. Oke. Kembali lagi di wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Badalbai dan di sini saya mau wawancara dengan siapa? Abbas dari Aku mau nanya kamu nih. Kamu tahu gak sih manfaat dari hidroponik itu apa aja? Wah, apa tuh ya? Coba jelasin dong. Oke, aku jelasin ya. Yang pertama, bebas hama dan penyakit tanah. Itu adalah hidroponik tidak bersentuhan dengan tanah, sehingga bebas dari hama atau penyakit yang biasanya berasal dari media tanah. Hal ini meminimalkan resiko kerusakan tanaman dari penggunaan pestisida. Nah, yang kedua, memaksimalkan ruang. Nah, hidroponik yang selanjutnya adalah dengan memaksimalkan ruang karena tidak membutuhkan ruang yang luas. Tanaman hidroponik bisa dimanfaatkan di beberapa tempat seperti teras rumah atau bawah untuk masyarakat. Nah, yang ketiga, hemat air. Cara ini juga akan membuat penggunaan air untuk perkembangan tanaman menjadi lebih sedikit. Tanaman hidroponik bisa tumbuh dengan udara yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan cara menanam tradisional. Yang keempat, lebih cepat membuka panel. Saat menanam menggunakan metode hidroponik, bisa mengatur cahaya matahari dan panas dan hidrasi yang dibutuhkan tanaman. Metode ini juga membuat nutrisi lebih mudah tersedia dan diserap oleh tanaman, sehingga proses pertumbuhan lebih cepat. Nah, yang terakhir, mengurangi penggunaan pestisida. Metode ini akan menghindari tanaman dari hama sehingga dapat menghindari pestisida. Dengan begitu, tanaman yang dihasilkan pun lebih organik dan tentunya lebih sehat. Nah, kamu tahu nggak sih keunggulannya apa aja? Kok tahu tuh? Oke, keunggulannya yang pertama, tidak perlu menggunakan pupuk yang banyak sehingga akan lebih hemat dibandingkan dengan media tanah. Yang kedua, penggunaan air jauh lebih sedikit karena dalam penerapannya air adalah sumber media utama dalam menanam hidroponik. Nah, kamu udah paham belum apa yang aku jelasin? Makasih ya. Oke, makasih ya udah wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kira Badalbai dari kelas 22 ingin mewawancarai organisasi Gue dari kelas 13. Oke, aku bakal nanyain kamu ya. Oke, kamu tahu nggak sih perbedaan bioteknologi konvensional dan modern itu apa? Tahu tuh, apa sih itu? Oke, aku jelasin ya. Dari bioteknologi konvensional, tekniknya sederhana, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Produknya makanan fermentasi, minuman fermentasi. Waktunya, prosesnya relatif lama, biayanya lebih murah. Nah, kalau bioteknologi modern, tekniknya lebih kompleks, melibatkan rekayasa genetika, produknya obat-obatan, tanaman, transgenik, hewan transgenik. Waktu prosesnya lebih cepat, biaya yang digunakan lebih mahal. Nah, secara teknik, bioteknologi konvensional menggunakan teknik tradisional, sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknologi modern. Nah, secara skala, bioteknologi konvensional biasanya dilakukan dalam skala kecil, sedangkan bioteknologi modern dapat dilakukan dalam skala besar. Secara produktivitas, bioteknologi modern memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan efisien dibandingkan dengan bioteknologi konvensional. Nah, secara aplikasi, bioteknologi modern memiliki
aplikasi yang lebih luas dan beragam dibandingkan dengan bioteknologi konvensional. Nah, kamu tahu nggak sih dampak positif dan negatif bioteknologi konvensional itu apa? Nggak tahu tuh. Coba jelasin ke aku. Oke, dampak positif dari bioteknologi konvensional adalah fermentasi untuk menghasilkan produk. Yang kedua, pemuliaan tanaman dan hewan secara restoratif untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan mengurangi penggunaan bahan kimia sintetik. Dampak negatifnya, yang pertama, hasil yang tidak konsisten. Yang kedua, efisiensi yang rendah. Yang ketiga, pemanfaatan yang terbatas. Nah, kamu udah ngerti belum? Nah, aku jelasin. Dia udah ngerti kok sekarang. Makasih ya udah jelasin ke aku. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Kian Ramadan Labai dari kelas 10-2 akan mewawancara dengan siapa? Ganesha Albi Kustaman dari 10.5. Oke, aku wawancara kamu ya. Boleh. Oke, kamu tahu nggak sih jenis metode hidroponik itu apa aja? Wah, nggak tahu tuh, apa aja? Jelasin dong. Oh, nanya aku jelasin ya. Jelasin ya nih? Jelasin. Jelasin. Ya. Oke, yang pertama sistem aeroponik, yaitu larutan nutrisi dari penampungan disemprotkan melalui hidung langsung ke akar. Nah, sehingga akar tanaman lebih mudah menyerap larutan nutrisi yang terdapat serta oksigen secara berkala. Akar tanaman akan selalu disemprotkan menggunakan nozzle khusus dengan durasi tertentu agar akar tanaman tetap basah. Wow. Nah, yang kedua, Terus. sistem irigasi tetes, yaitu menggunakan timer untuk mengontrol kerja pompa air. Pakai timer tuh. Yoi. Timer. Oke, Pada terus. saat pompa udara dihidupkan, pompa meneteskan nutrisi ke masing-masing tanaman. Wow. Nah, irigasi air diberikan secara perlahan-lahan dengan tetesan terputus-putus. Akan terus menerus berupa aliran tipis atau semprotan kecil. Nah, yang ketiga, teknik film nutrisi, yaitu sistem ini terus-menerus mengalirkan nutrisi yang terlarut dalam udara tanpa menggunakan timer untuk pompanya selama minimal 10 hingga 14 jam setiap harinya. Nutrisi ini mengalir lewat akar-akar tumbuhan dan kemudian kembali lagi ke penampungan udara dan seterusnya. Terus. Nah, yang keempat, sistem banjir dan drainase membanjiri sementara wadah pertumbuhan dengan nutrisi sampai udara pada batas tertentu. Kemudian mengembalikan nutrisi itu ke dalam wadah penyimpanan. Sistem ini memerlukan pompa yang dihubungkan ke timer. Nah, yang kelima, sistem sumbu, yaitu sistem ini termasuk pasif karena tidak ada bagian-bagian yang bergerak. Nah, nutrisi ini mengalir ke dalam media pertumbuhan dari dalam wadah menggunakan perantara sejenisnya seperti kain flanel dan bahan lainnya. Kamu udah ngerti belum apa yang aku jelasin? Ngerti sekarang. Jadi ada 5 ya, 5 Iya, teknik. betul. Jadi paham sekarang guys, udah bisa ini mah kalau ulangan. Oh iya, Sebutin dong. insyaallah. Oh iya, itu nanti di lain waktu. Oke. Oke. Terima kasih, Terima Gian. kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.